Manusia licik pun intrik yang mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Terbungkus dengan sikap sifat yang ramah dan santun, namun aslinya licik, pengecut, dan munafik. Awal PG! Bravo, cuma di Konoha, bandar dari segala bandar adalah si coklat. Sungkem sama seragamnya. Masyarakat biasa liatnya lari, penjahat sebenarnya sama si coklat jadi bestie. Menarik sekali bukan? Sama anak kandung aja tega, apalagi masyarakat awam. Anak jadi tumbal demi pangkat dan harta. Kirain nangis sesegukan karena sedih atas kepergian sang anak. Ternyata karena takut ketangkep. Asli, mirip film action India, terlalu banyak drama. Jadi sampai saat ini kalian masih percaya polisi? Pantes nggak mau diusut kasusnya. Satu-satunya orang tua yang paling ikhlas ketika anaknya meninggal dengan cara yang tidak wajar dan tragis demi mempertaruhkan tahta. Sebagai petugas satuan narkoboy punya prestasi yang cukup cemerlang, bekerja sama dengan bandar dan jenderal sekaligus. Beginilah kalau aparat terjun ke dunia bisnis. Bisnisnya nggak main-main cuy. Akhirnya sang anak jadi tumbal. Dan ternyata yang menyuruh menangkap Peggy bangunan ini, korban salah tangkap itu, adalah ayah Eki sendiri loh. Itu Rudiana. Agar 3 nama DPO itu hilang lenyap gitu aja. Eki sungguh bangga padamu Pak Rudiana. Demi membela rekan bisnis yang telah membunuh anaknya sendiri, apa saja dilakuin. Jadi kira-kira siapa yang bisa menangkap jenderal? Beginilah kalau hukum dimandatkan kepada orang disabilitas. Mereka terlihat sempurna fisiknya, cerdas akalnya, tapi cacat nuraninya. Apa yang bisa diharapin dari penegak hukum yang buta, tuli, bisu? Mereka akan membabi buta pada orang yang mengkritik dirinya, pada orang lemah dan menganggap ini hinaan. Ini pelajaran Pak Polisi. Semua ada harganya, pangkat, jabatan, kehormatan. Kalau kalian dapat dengan cara yang tidak baik, itu akan kalian bayar suatu saat nanti. Bahkan dengan nyawa bayarannya. Tragis bukan? Saya bicara pada oknum polusi, yang kalau dikumpulin bisa satu provinsi. Bukan keseluruhan sih, tapi rata-rata semuanya begitu. Semoga kejadian ini jadi renungan, itu pun kalau masih punya akal sehat. Gak munafik hidup butuh duit, tapi ya gak gitu juga kali cara dapetinnya. Ingat sumpah yang Anda ucapkan, serapat apapun bangkai itu disimpan, akhirnya tercium juga. Boleh karang berita apa aja, tapi Tuhan tahu kebenarannya. Sekarang masyarakat mulai bingung, ngadu ke siapa, percaya pada siapa, gak tahu cara menghormati Anda bagaimana. Penjahat dan penipu saat ini sedang bahagia tertawa menertawakan Anda. Sementara rakyat menjerit karena nggak tahu mau ngadu ke siapa. Kira-kira kalau polisinya di penjara bakal disiksa nggak? Siapa yang berani nyiksa, Pak Polisi? Lagian kalau berita ini nggak viral juga nggak bakal ada yang nangkap polisi. Koreksi kalau benar. Sekian pesan singkat dari saya, bocah kemarin sore yang tidak terima ketidakadilan di negeri tempat saya tinggal ini. Itu Rudiana dan juga Pak Jenggot itu sudah ditahan guys. Ya memang harus dinonaktifkan ya, sama seperti waktu Sambo dulu ya. Kalau nggak dinonaktifkan ya susah ya untuk penyidik ya. Buat pengacara yang sombong itu ya pengacaranya siapa itu, si Vina itu ya saya skip ya, maaf ya, sekedar mengingatkan ya, di atas langit masih ada langit ya. Orang pintar di Indonesia itu banyak ya. Pengacara di Indonesia itu banyak lebih pintar daripada kamu, tapi nggak sombong seperti kamu ya. Kamu baru menangani kasus ini ya, tapi sombongnya na'udzubillah min dzalik karena merasa diekspos di media, merasa diekspos di TV ya. Tetapi kamu tidak menyadari kesombongan kamu itu bisa menghancurkan diri kamu sendiri. Bukti di sini ya, kesombongan kamu itu mencuit masyarakat Indonesia, menghujat dan membenci kamu ya. Karena kenapa? Kamu tidak menerima kritikan dari orang lain dan kamu tidak menerima saran dari orang lain yang memberi masukan ide. Seakan-akan kamu itu hebat. Padahal kamu ini masih membutuhkan informasi dari masyarakat, masih membutuhkan informasi dari media dan netizen. Gun, lu jangan gila ya. Kemarin Pak Dik nanya, lu bisa bawa motor nggak? Lu jawab nggak bisa. Bahkan sampai sekarang sejak SMA pengen naik motor, nggak taunya sampai sekarang pun juga nggak bisa. Terus siapa yang kemarin pakai helm biru terus pakai motor biru? Lu kan? Iya sih Pak Dik. Lu bohong kan?
Gak bohong Pak D, kan Pak D nanya gua bisa bawa motor nggak? Ya nggak bisa Pak D, kalau ngendarai motor sih bisa. Kalau bawa motor berat Pak D. Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kabid Humas Polda Jabar Jules Abraham Abbas menyampaikan pemeriksaan itu berlangsung selama 2 hari yakni pada 8 hingga 9 Juni 2024. Tak hanya Peggy, tes tersebut juga menyasar keluarganya. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi, termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS, ujar Jules kepada wartawan. Dia menambahkan, pemeriksaan ini diharapkan dapat segera membuat terang peristiwa pembunuhan dan penganiayaan terhadap Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Peggy Setiawan juga akan menjalani tes poligraf atau tes kebohongan oleh Polda Jawa Barat. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Peggy, Tony RM pada Senin 10 Juni 2024. Adapun tes poligraf ini bertujuan untuk mengetahui kebohongan yang akan digelar Polda Jawa Barat pada hari Rabu 12 Juni 2024. Kami dapat informasi dari penyidik ada pemeriksaan tes poligraf, silakan saja kami belum dapat undangan resmi dari penyidik untuk klien kami Peggy Setiawan, kata Tony RM. Menurutnya, jika hasilnya dari serangkaian tes psikologi dan tes poligraf kepada Peggy Setiawan tidak ada potensi melakukan tindakan pidana, maka penyidik diminta kuasa hukum untuk dibebaskan dari status tersangka. Selanjutnya ada informasi dari Pak Kanit, ya, informasi yang disampaikan Pak Kanit itu selanjutnya akan pemeriksaan poligraf. Ya. Poligraf itu untuk mengetahui atau mengetes kebohongan. Sementara Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki melaporkan 3 saksi kasus tersebut ke Polres Cirebon Kota. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, Ayep, dan Dede. Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil mencari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Keputusan untuk melaporkan Ayep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian Ayep dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan. Di sisi lain, pengacara 5 terpidana di kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam, Otto Hasibuan, angkat bicara. Ia menilai kasus tersebut sepertinya fiktif atau tidak pernah terjadi. Para pelaku pembunuhan yang sudah divonis tidak pernah melakukan perbuatan pidana. Karena pada saat kejadian, pada 27 Agustus 2016 pukul 22.00, kliennya sedang berada di rumah temannya, anaknya Pak RT. Itu alasan pertama. Alasan kedua, sosok Andi dan Dani yang disebut penyidik Polda Jabar adalah fiktif. Padahal, dalam surat dakwaan jaksa, Andi dan Dani dikatakan berperan membawa mayat Vina dan Eki ke flyover agar seolah-olah seperti kecelakaan. Kalau polisi mengatakan, Andi dan Dani itu fiktif, kan jadi aneh, siapa yang membawa Vina dan Eki ke flyover, apa bisa-bisa jalan, kalau sudah mati? Siapa yang bawa ini? Tanya Otto, Senin, 10 Juni 2024. Berarti isi dakwaan itu fiktif, karena dakwaan Andi dan Dani ini tidak ada, ujarnya. Otto juga meragukan bahwa kliennya yang divonis umur hidup adalah pelaku pembunuhan.